pilihan terkait dengan SI, sistem informasi dan pengelolaan informasi. Sekilas saya hanya ingin memberikan ulasan tipis-tipis terkait pengelolaan perkembangan dari implementasi sistem informasi kita dan pengelolaan informasi untuk dan support system yang tidak kesehatan. Jadi dengan kontrol ini di detik terakhir ini kami di tim SDK sudah progres, alhamdulillah, untuk seluruh puskesmas selamat terintegrasi. Bahkan sudah kemarin kita rutin intens monitoring langsung ke 38 untuk pendampingan dan pembinaan terkait dengan itu teman-teman. Dan itu sangat tergantung dari sumber daya, baik dari anggaran, SDM maupun satgas. Tetapi dengan kesabaran dan support system dari kami maupun dari semangat teman-teman semuanya di lapangan, kami akhirnya juga semangat juga sebagai kami yang di tim SDK meskipun dengan minim manusia, kami cuma bertiga kalau terkait SI. Saya masa semakin meningkat. Yang perlu teman-teman ketahui bahwa perkara elektronik ini rencananya kami untuk Simpus yang sudah kita pakai versi lama, bukan versi lama, saat itu kita masih pakai, tetapi itu peninggalan dari kemarin tahun berapa sih, masih berapa ya masalah saya belum masuk ke sebaliknya pada saat Simpus pertama dulu sih sudah jadi, saya baru dari harusnya masuk ke Simpus, terus kemudian saya keluar dari Simpus, saya masuk lagi, dan tapi saya sempat memantau lewat riset waktu itu di Provider. Saya melakukan pakai sudah jadi di sini. Kemudian rencananya Bapak Ibu semuanya berdasarkan pengembangan itu yang adalah Simpus, dan kami memang merasa ini bukan agak lagi lemot, karena kami butuh cepat untuk bisa memproses kaitan perkembangan dari pengadaan ini. Jadi rencananya kebetulan juga beberapa sumber itu menawarkan kami kemudian melalui beberapa set pemaparan sampai 2 set pada akhirnya kami memutuskan dari SDK ada juga berdasar kepada pemilihan X holding sebenarnya sih. Tapi dan untuk 3 PLT ini sebagai uji coba permintaan kami kepada vendor sebagai lagi itu kita melihat secara langsung bagaimana penerapan area terintegrasi ERP ini di Puskesmas Bukit, Bojong-Sari dan Sirangkong. Nah, melihat kondisi ini, kami juga kemarin sudah melakukan Zoom meeting setelah go live kedua, go live terakhir juga. Kemarin hari apa ya, salah satu Kamis ya teman-teman, Puskesmas yang lain. Kemarin kesimpulan sementara yang kami ambil adalah kita akan lanjut dan besok rencananya hari Jumat kita akan langsung datang ke Bandung untuk negosiasi terkait dengan macam-macam yang puskesmas yang lain. Kami akan negosiasi besok juga menggunakan nanti metodenya adalah sewa seperti itu. Nah nanti berarti kekurangan dana atau kekurangan alokasi pagunya itu akan kita bicarakan bersama lagi dengan tim Dinkes maupun nanti teman-teman puskesmas tim pusat yang akan menjadikan penilaian seberapa besar persentase aliran data itu sudah nyampe ke status sehat setiap bulannya, bahkan setiap minggunya. Dan tim Dinkes Provinsi pun setiap minggu itu melakukan monitoring lewat studi tim dengan kami. Itu Dinkes Provinsi. Jadi dan kewajiban kami kan karena instansi pemerintah, jadi kami intens sekali kan
karena itu menjadi tanggung jawab kami. Tapi memang kalau untuk TPF atau ini itu kan kita nggak punya kontribusi apapun. Jadi kalau mau gedak-gedak itu agak susah karena kan mandiri. Kita juga nggak bisa memaksakan. 138 ini yang capaiannya nanti masih di bawah 100 untuk cepat segera progres menuju ke 100%. Itu laporan dari saya. Kembali lagi tadi terkait dengan pendampingan. Jadi rencana untuk transisi dari siklus lama ke siklus ILP ini tahun depan tetap sih untuk 35 ini akan tetap berdampingan antara siklus lama dengan puskesmas ILP ini, karena kita masih butuh aliran data. Sedangkan aliran data itu atau koneksitas ke satu sehat itu menekankan ke seperti itu ke tim pusat, jangan maunya sendiri gitu. Kadang-kadang kita juga harus direspon dengan baik. Itu teman-teman. Jadi rencananya masa transisi ini tahun depan nih kita minta artinya memohon kepada teman-teman semuanya, karena rekam medik elektronik terintegrasi ELP ini menurut saya itu sudah merupakan sudah tercover semua. Jadi kepentingan terkait dengan program ELP-nya masuk ke dalam, digitalnya juga sudah masuk. Jadi nanti digital semuanya sudah teman informasi. Karena kemarin kita coba mengawinkan antara SIMIF dengan EPUS, vendor yang EPUS Kesmas itu alot, teman-teman. Alot, sangat alot. Bahkan adanya malah ribut sendiri. Kita mau jadi bingung antar vendornya itu ribut sendiri. Jadi kemarin sudah kita kondisikan. Saya ngomong sama Pak dulu. Yang kedua ini kita minta untuk agar lebih lunak lagi untuk SIMIF-nya. Karena di EPUS ILP ini kita butuh, kalau untuk kita butuh billing sistemnya itu kan setiap hari harus kita nanti seperti teman-teman nanti diuntungkan karena nanti setiap hari bisa terus bisa dilihat real time setiap hari gitu. Obatnya, keluar masuk obatnya maupun dari billing hasil dari aspek finansialnya itu setiap hari nanti bisa kita lihat. Itu teman-teman. Ya yang namanya IT kita butuh kesabaran. Nanti mungkin kita minta ke teman-teman mengenai anggaran, nanti pasti saya akan membicarakan dengan KD untuk 38 ini, khususnya mungkin untuk puskesmas 11 puskesmas yang masuk ke warna merah. Ini pun nanti akan kita bicarakan di soal obat-obat pengadaan obat khususnya itu untuk rekam medik elektronik. Kemudian terkait dengan pengelolaan obat ini teman-teman, untuk tahun 2024 kemarin kita sudah memulai menggunakan pengajuan format usulan untuk RKO-nya itu, dan kami minta ke tim farmasi memang agar lebih awal tentang RKO ini, jangan mepet-mepet sekali. Nah, saya mintanya sekitar bulan Oktober lah sudah disebar ke teman-teman semuanya, dan PBU artinya terkait dengan kemampuan pendapatan. Tapi memang belum detail banget sih kemarin di 2024 karena kemarin kan kita serba harus cepat, BU ini kan serba harus simsalabim. Jadi kemarin baru tahap kepada kita melihat titik beratnya itu dari Pak Topo, Pak Hadi Topo mengenai pada kami dan yang saya di sini. Pada hari ini kita akan melakukan evaluasi tentang di bidang SDK ya, di bidang SDK. Saya nanti menyampaikan di pelayan farmasian, kemudian nanti disebutkan tentang sistem evaluasi. Integrasi katalognya dari katalog versi 5 dan versi 6 itu waktu juga sebagian tertunda, sebagian ada yang tidak masuk. Untuk anggaran memang masih minim Bapak Ibu sekalian, kalau sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, 8,3
Kemudian usulan BMHP itu 3,4, BMHP itu cenderung meningkat ya, ini karena screening, pemeriksaan dan sebagainya sudah mulai gencar. Reagen ini juga nantinya akan meningkat sepertinya tahun depan. Jumlah totalnya 12,7. Nah ini nggak tahu ini dikalibrasi satu lembar riset itu berarti sekitar 5.000 ya, 5.000 kan 2 juta, jadi 10 miliar. Itu yang obat kan baru kemarin lagi migrasi ke grup sendiri-sendiri. Nah ini jadi bebannya kekurangan tadi nanti kan jadi beban. Contoh misalnya rapid gula, ya, rapid gula itu juga banyak tahun ini juga masih utuh, belum ada yang keluar. Yang tahun kemarin mungkin di masih ya, harga 800, jumlahnya 7,2. Jadi rencana kita tahun ini sebenarnya ini momen tepat untuk mengambil data sebelum Bapak Ibu datang ke sini. Seharusnya ada surat perencanaan tahun 2025 harusnya nggak kemarin. Nah ini sudah diupdate. Kan ada fitur RKO 2025, tapi belum bisa ngisi kalau yang 2025 harus menunggu nanti Januari Pak. Kalau sudah diupdate nanti kira-kira obat ya reagen alkes nggak ada, tapi manual berarti sebelum Januari, begitu awal Januari nanti isi di SIMEN di RKO, nanti kita lihat rekapannya. Ribon kira-kira manual apa? Kalau pengen tetap manual karena beberapa program pengennya cepat, jadi di bulan Mas juga. Kalau yang tahun-tahun sebelumnya kan paling lambat 10 Desember itu sudah ada datanya. Nanti direkam, kemudian 12, kemudian realisasinya 7, ada kekurangan sekitar 5 miliar. Bisa tidak dicukupi dari 5 miliar dibagi 38. Ada puskesmas yang mampu, ada yang perubahan. Kalau misalnya ada kekurangan yang sifatnya ekstrim, nanti kita minta anggaran perubahan. Biasanya ada di akhir-akhir tahun, tapi tahun ini nggak ada. Kemudian ini di awal tahun 2024 ini ada anggaran dari masing-masing puskesmas. Ini ada yang macam-macam. Paling tinggi Sirampok pertama. Selamat datang Ibu Dr. Sulawati. Satu tahun 24 miliar. Terus benefitnya berapa? 25% dari take-up. Nanti kalau klaim yang jadi 20 miliar nanti jadi tambah 25%. Nanti sampai Ibu Medika, Bapak David Christian, mohon untuk bisa menempati tempat duduk di depan bersama tim. Hari ini, atau siang hari ini, acara kita lanjutkan kembali dengan pembukaan dan pengarahan dari Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes kepada Ibu Inneke Trisulistiawati SKMKes. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Dan saya hormati Kepala Bidang
sumber daya kesehatan dan kesehatan apapun itu Bu Nani beserta jajarannya, ada Subkor Farmasi dan Minuman, ya, dan Pak Topo dan jajarannya juga ini dari SDKSI, Mbak Santi Mas Dika, Mbak Eminya nggak bergabung ya. Kemudian yang saya cintai, saya banggakan Bapak Ibu sekalian, dari 38 puskesmas, kepala puskesmas atau yang hadir pribadi yang punya mewakili, dan juga 38 pengelola layanan farmasi ya dari 38 puskesmas. Kemudian ada tim dari PT Sabda, ya. Terima kasih. Pertama-tama tentunya selalu kita panjatkan syukur kehadirat Allah. Selalu kita panjatkan syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa. Alhamdulillah siang ini kita bisa berkumpul bersama di Gedung IDI dalam rakor bidang sumber daya kesehatan tahun 2024 ya. Ini tadi sudah diawali, sekarang baru bisa bergabung Bapak Ibu sekalian, tadi mengikuti apel persiapan pilkada besok pagi di alun-alun, dan juga tadi sempat menemui ada lembaga swadaya masyarakat dari mana, yaitu India, asalnya dari India. Intinya ingin bekerjasama dengan kita untuk memperkuat pelayanan kaitannya dengan pelayanan kesehatan ibu dan anak, dan juga penguatan ILP. Kemudian dari Pak Topo, Subkor Farmasi, dan nanti ada dari SDKSI. Hari ini memang kita memaparkan terkait rencana kegiatan 2025 ya, dan mungkin juga sekaligus mengevaluasi kegiatan kita di 2024. Tahun 2024 ini kita 38 puskesmas menerima operasional dari sistem informasi ini. Teman-teman puskesmas ini sudah melaksanakan semua meskipun penuh dengan dinamika ya, apalagi kemarin sempat untuk pengadaan obat BMHP ya terkendala ya, karena kalau yang pesen masing-masing puskesmas tidak mencapai batas minimal, sehingga ini juga kesulitan. Kemudian ini juga harus sama-sama kita petakan kebutuhan obat BMHP maupun reagennya ini biar tidak tumpang tindih. Monggo, ini baru pada hadir. Ini secara kabupaten Nanti di 2025 ada kenaikan ya. Jadi kalau yang saat ini kalau nggak salah 8 miliar, 2025 kemarin di RAPBD sudah tercantum sekitar 9,8, tadi sudah dipaparkan. Nah 9,8 ini tentunya juga belum bisa mengakomodir kebutuhan yang ada di puskesmas, baik itu obat, BMHP maupun reagen. Sehingga ini harus kita mapping ya, kita petakan mana-mana yang nanti harus di-cover oleh puskesmas agar terpenuhi dengan keterbatasan anggaran yang ada. Tadi juga disinggung masalah PRB juga ya, Mas Eko ya, ini juga menjadi catatan kita ya, agar nantinya juga kita sudah bisa mulai melaksanakan program rujuk balik ya. Kita harus menyiapkan, ini juga sudah menjadi dari pelayanan kefarmasian ini harus siap ya, sehingga saya minta ya sudah mulai nanti 2025 kita melaksanakan PSB. Kalau ini berarti sekarang belum ya? Satu pun belum. Sudah ada. Yang sudah berarti mana? Bumiayu Jatiroke. Ya mungkin nanti yang
lain bisa belajar dari dunia jadi roket. Nah, saya nanti juga minta supaya teman-teman di SDK paling tidak ya kalau hari ini sudah dipaparkan, mungkin akhir tahun ya kalau sudah agak longgar kita sudah bisa mulai des. Bisa ya, Mas Topo bisa ya, mungkin di akhir tahun ini ya, biar nanti 2025 sudah bisa pengadaannya. Jadi jangan seperti yang sudah kita di pertengahan subsidi dari APBD. Ini terakhir yang disetujui seperti itu karena waktu kita berhitung kalau jasa pelayanannya dipenuhi seperti standar kelas TPP, kelas jabatan TPP ini operasionalnya belum dihitung mampu, sehingga ada opsi yang ketiga yang kemarin kami sampaikan. Kemudian ya inilah yang sementara sudah disetujui, berarti nanti ada 11 puskesmas yang mendapatkan subsidi. Nah nanti perbu untuk kapitasi pembagian jaspel 50 sampai 100 ya, 100% untuk pembagian jaspelnya, dan ini kita sesuaikan dengan kondisi setiap puskesmas. Jadi sambil kita mengusulkan perubahan perbu, mungkin perbu yang saat ini sudah ada masih bisa ditambah karena di situ maksimal ya, bunyinya maksimal. Jadi nanti kita perlu konsultasi lagi dengan bagian hukum untuk merumuskan peraturan bupati terkait pembagian jasa pelayanan dan operasional. Ini menyinggung sedikit ya karena ini berkaitan dengan operasional yang untuk salah satunya untuk pengadaan perbekalan farmasi, PMHP, reaktif dan sebagainya. Jadi ini saya minta nanti supaya awal selama-lamanya awal tahun depan ini. Nah sehingga termasuk nanti misalkan mau bikin apotek PRB ini juga sudah siap. Ini harapan saya seperti itu. Jadi nanti minta tolong teman-teman di SDK ya supaya bisa mengawal ini, teman-teman puskesmas yang hari ini juga hadir dengan penanggung jawab pelayanan kefarmasiannya nanti juga bisa mempersiapkan itu ya untuk terkait dengan pelayanan kefarmasian yang ada di 38 puskesmas. Kemudian sedang dikembangkan sistem informasi yang nantinya kemudian bisa digunakan, diterapkan juga di 35 puskesmas yang lain. Nah sementara memang yang sudah dianggarkan di BOK ini meskipun kecil ya sudah dianggarkan, tapi dalam waktu dekat kami juga akan melakukan negosiasi dengan pengembangnya, mudah-mudahan bisa support untuk implementasi di 2025 nanti. Harapannya ini juga, tapi setidaknya ya sudah ada gambaran dari laporan sementara yang sudah disampaikan ya cukup implementasi juga menggunakan sistem informasi yang sama ya, meskipun saat ini kita juga masih ada SIPUS ya, tapi SIPUS ini kayaknya juga perlu diberikan juga termasuk dengan pikernya juga nanti ya, biar nanti bisa satu platform yang sama dan ini bisa dipakai untuk 38 puskesmas. Mudah-mudahan saat ini memang mungkin di 38 puskesmas juga bervariasi. Ini kalau dari progres yang ada memang mungkin ada 2 puskesmas memang lagi dikembangkan sehingga masukannya minim ya. Ya saat ini. Tapi yang 30 puskesmas percontohan saya kira yang 2 rendah karena lagi berproses, tapi setidaknya sudah ada perbaikannya.
Ya yang penting memang itu tadi komitmen ya. Jadi memang saat ini kita harus semua berbasis. Ini saya minta dukungan ya, komitmen dari teman-teman kepala puskesmas ya, agar memastikan bahwa SDM-nya juga siap ya, SDM yang nantinya harus menginput ke Satu Sehat, karena semuanya nanti harus masuk ke sana dan itu selalu dipantau dari minggu ke minggu ya. Ini kita nanti juga bisa lihat progresnya di setiap puskesmas. Jadi kalau memang masih ada yang kurang, trennya mungkin semakin menurun, ini juga perlu dievaluasi. Barangkali terkendala terkait dengan SDM, pasokan data yang nanti itu juga harus kita pantau terus menerus ya, karena SPM itu ya dilihatnya termasuknya dari sampai yang asik ya. Kita sudah bekerja, sudah memberikan pelayanan, kalau asiknya nggak diinput ya diambilnya SPM-nya juga belum terpenuhi. Jadi itu mungkin yang perlu Bapak Ibu sekalian, terutama kepala puskesmas yang nanti menjadi kekhawatiran di kita semua. Itu mungkin yang terkait dengan bidang SDK. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, saya mengingatkan lagi, kemarin kita sudah Zoom ya untuk persiapan dukungan kesehatan dalam pilkada besok pagi. Saya minta Bapak Ibu sekalian sesuai dengan kesepakatan kemarin ya, besok teman-teman tetap standby ya di setiap desa, berarti PKD-nya standby, pustunya standby, yang di puskesmas juga standby. Manakala terjadi kegawat daruratan juga ini kita siap, termasuk nanti pemilu 2024 Februari yang lalu ini dirasa kita kurang dalam pemantauan, karena ya ternyata kematian di Kabupaten Brebes sendiri cukup banyak ya dibandingkan kabupaten yang lain. Sehingga saya minta ada monitoring ya, patroli wilayah kerja Bapak Ibu sekalian, setidaknya memantau dan dipastikan komunikasinya ya, jika terjadi hal-hal kegawat daruratan itu segera ada komunikasi dan tindak lanjut penanganannya, alurnya kemana ini sudah dipahami bersama di wilayah kerja Bapak Ibu sekalian. Ya saya kira itu ya Bapak Ibu sekalian, mohon teman-temannya, timnya nanti dimantapkan lagi, dan surat juga sudah kami sampaikan ya terkait dengan persiapan untuk penguatan sistem atau bidang kesehatan dalam pilkada besok pagi. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Nanti ini monggo dilanjut paparan terus. Ini bukan yang toko orange ya, walaupun tulisannya orange tapi ini bukan toko orange. Sobi ini kepanjangannya dari strengthening of primary, untuk mengatasi kesenjangan dalam pelayanan kesehatan primer. Jadi Sobi ini sebetulnya adalah alat kesehatan ya Bapak Ibu, yang beberapa waktu lalu kami pernah meminta data kepada puskesmas untuk membuat usulan terkait alat-alat kesehatan. Puskesmas untuk membuat usulan terkait alat-alat kesehatan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas. Kemudian supaya tersedia alat kesehatan yang mempunyai standar kualitas yang sama di seluruh Indonesia. Jadi ini semua alatnya nanti yang mengadakan adalah dari kementerian, supaya mempunyai standar yang sama. Kemudian juga untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan baik di puskesmas, pustu ataupun posyandu. Alkes Sobi ini Alkes pengadaannya dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Menurut informasi untuk tahun 2024 ini yang diadakan 10 alat kesehatan tersebut.
Iya, cukup. Jadi intinya mau menunjukkan ini Pak. Nanti kalau di situs tadi, kalau dibuka akan muncul seperti ini ya. Kemudian kalau Bapak Ibu ingin tahu puskesmasnya mendapatkan alat apa, bisa diklik di yang dashboard ini. Nanti munculnya seperti ini. Untuk kursi gigi, karena ini kemarin itu berdasarkan selain usulannya Bapak Ibu kirimkan juga di-verify berdasarkan data di Aspak dan juga SISDMK. Mungkin Jatiroke mengusulkan ya, tapi sayangnya tidak mendapatkan karena di SISDMK ternyata tenaga kesehatannya tertulis belum lengkap. Dipakai, dimanfaatkan. Adapun untuk yang hematologi itu sepertinya yang akan dapat adalah Bojongsari untuk tahun depan. Hematologinya komplit sama reagennya. Pada saat awal sama reagennya, nanti selanjutnya puskesmas yang beli. Ya. Harus dipakai Pak. Ini yang dapat Bojongsari kok. Insya Allah Bojongsari punya kemampuan untuk membeli reagen. Kemudian ini nanti kalau yang penasaran boleh lihat di situs itu ya Pak ya. Saged bisa. Adapun dasar hukum dalam penyelenggaraan sistem informasi puskesmas tersedia dalam PMK nomor 43 tahun 2019 di ayat 1 merupakan bagian dari sistem informasi kesehatan kabupaten kota. Kemudian pada ayat yang ketiganya yaitu sistem informasi puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat pertama dapat diselenggarakan secara elektronik dan atau non elektronik. Kewajiban dalam penyelenggaraan sistem informasi puskesmas seperti diketahui adalah RPMK merupakan pengganti dari PMK nomor 43 tahun 2019 di pasal 76. Next, Mas Dika. Satu sehat di last update-nya tanggal 22 November. Sebetulnya hal ini bisa Bapak Ibu sendiri secara